Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang string. Nah, apa itu string? Seperti yang kita pelajari di materi variabel sebelumnya, di sini kita sudah membuat sebuah variabel string. Namun di video kali ini kita akan mengulas kembali sedikit tentang apa itu string. Oke, langsung saja. Di sini saya buat sebuah file Java baru. Latihan string.java. Oke, ini kenapa saya beri nama latihan string? Kenapa nggak cuma string.java? Itu karena tidak boleh ya. Jadi kita tidak bisa membuat sebuah nama file atau nama variabel atau nama class menggunakan kata-kata atau menggunakan keyword yang sudah ada di Java. Jadi contohnya string ini kan sudah ada di Java. Kita nggak boleh bikin ini namanya string.java. Sama kayak misalnya integer gitu ya, int.java, itu nggak boleh. Sama juga kayak class.java, itu nggak bisa. Nah, ini saya kasih nama latihan string. Public class latihan string. Kemudian public static void main string args. Nah, oke langsung aja. Jadi apa itu string? String adalah sebuah tipe data untuk menyimpan kumpulan karakter. Jadi contohnya kita mau menyimpan variabel tentang nama kota. Nama kota kan terdiri dari kumpulan karakter. Contohnya Jakarta. Jadi di situ terdapat karakter J, A, K, A, R, T, A, seperti itu ya. Nah, itu namanya string atau kumpulan karakter. Misalnya di sini saya buat string nama kota. Nama kota sama dengan Jakarta. Oke, kita bahas lagi tentang materi variabel. Yang pertama ini adalah tipe datanya, dalam hal ini string. Kemudian ini nama variabelnya. Nah, jika kita lihat di sini, saya menuliskan nama kota dengan cara digabung dan K-nya besar. Kenapa seperti itu? Karena untuk nama variabel, kita tidak boleh menggunakan spasi. Seperti ini, itu tidak bisa. Jadi kalau mau bikin nama variabel, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Nama kota, yaitu yang kata baru di bagian depannya digunakan huruf besar. Tapi untuk kata pertama, kita gunakan huruf kecil semua. Ini sudah merupakan convention atau tata cara terbaik untuk menulis sebuah variabel. Oke, kemudian kita berikan sama dengan, kemudian kita berikan si stringnya. Nah, cara membuat string itu adalah menggunakan petik 2. Jadi petik 2 ini adalah simbol petik 2 itu ya, bukan petik 1 2 kali, tapi memang benar-benar petik 2 sekali. Seperti ini. Setelah kita tambahkan petik 2, kita masukkan karakter-karakternya, contohnya ini. Setelah itu baru kita tutup lagi dengan satu petik 2. Nah, jika sudah ada di dalam string seperti ini, kita bebas pakai spasi, lalu seperti itu. Misalnya DKI Jakarta. Nah, di sini kita bebas menggunakan spasi. Kita gunakan spasi banyak pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau nama variabel seperti ini, nggak bisa ya. Oke. Ini adalah string, kumpulan karakter. Jadi di string ini terdapat karakter D, karakter K, I, spasi. Spasi di sini terhitung karakter ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian gimana cara untuk menampilkan string ini? Sama seperti yang dulu, gunakan system.out.print line untuk menampilkan nilai ini ke user. Kita bisa langsung ketikkan nama variabelnya di sini. Nama kota. Jika kita jalankan, nah muncul DKI Jakarta. Apakah kita harus membuat variabel untuk menampilkan string?
Tentu saja tidak, sama seperti waktu kita menampilkan yang increment decrement itu, kita bisa langsung menulis nilainya di sini. Misalnya kalau kita ketik Bandung gitu ya. Caranya nggak bisa kita langsung ketik Bandung seperti ini. Nah, kalau gini, si Java-nya akan cari variabel yang namanya Bandung. Tapi kita kan nggak punya variabel namanya Bandung. Ini nantinya error. Jadi, kalau kita mau buat string, itu harus pakai petik 2 seperti ini. Jadi, kita tambahkan petik 2 di sini, dan jangan lupa ditutup sama petik 2 lagi. Oke, nah seperti ini. Jika kita run, kita save, run, hasilnya adalah tampil keluar Bandung. Oke, seperti ini. Nah, sekarang misalnya kita punya 2 string. Gimana cara gabunginnya? Contohnya di sini saya punya string Bandung dan kita gini aja. Ini kan saya punya variabel string nama kota. Kemudian di sini kita mau tulis seperti selamat datang di kotanya apa gitu ya. Selamat datang di gini. Kemudian kita nulis nama kotanya di sini. Kalau kita tulis langsung nama kota seperti ini, nama variabel, kira-kira jalan nggak? Kita coba ya. Nah, enggak. Tampilnya malah jadi nama kota. Kenapa? Karena nama kota ini kan udah masuk si petik. Jadi, si program Java-nya ini nganggap nama kota ini adalah sebuah string. Jadi, masuk di string ini. String atau kumpulan karakter. Terus gimana kalau kita mau nampilin nama kota? Kalau kayak gini gimana? Spasi, nama kota. Kita coba run ya. Nah, nggak bisa. Kan error. Nah, terus gimana? Kita bisa menggunakan operator plus. Nah, seperti ini. Sama seperti yang digunakan di penjumlahan. Namun bedanya kalau kita gunakan simbol ini di string, operator ini berfungsi sebagai operasi operator penyambung atau concatenation kalau nggak salah. Nah, jadi kita gabungkan seperti ini. Selamat datang di nama kota. Kita coba run lagi. Nah, sudah keluar hasilnya selamat datang di DKI Jakarta. Tapi kenapa ini kok gabung ya? Nggak ada spasinya. Karena memang di sini itu nggak ada spasinya. Caranya biar ini ada spasinya tinggal ditambahin aja di sini. Seperti ini. Coba run lagi. Nah, hasilnya sudah keluar. Oke, sekarang gimana kalau ini kita rubah? Jadi Malang gitu ya. Apakah ini tetap DKI Jakarta atau Malang? Atau bahkan malah muncul nama kota? Bentar. Kita coba run lagi. Nah, hasilnya selamat datang di Malang. Jadi kita nggak perlu ngubah nama variabelnya. Kita tinggal ngubah nilai dari variabel ini. Seperti itu. Nah, terus sekarang kita coba lagi kalau kita mau nambahin teks lagi di sini. Gimana? Misalnya kita tambahin di sini dingin gitu ya. Apakah bisa? Nah, kalau gini tentu saja nggak bisa ya, karena ini langsung ditulis. Tadi kan gini ya, kalau mau menggabungkan dua buah string, kita harus pakai si tanda plus atau concatenation. Sama, jadi di sini kita bisa tambahkan simbol plus atau tambah. Jika kita run lagi, hasilnya akan tampil selamat datang di Malang Dingin. Sama ya, ini nggak ada spasinya, bisa kita tambahkan spasi. Nah, kalau kita misal nambah lagi di sini juga bisa. Kita bisa sebanyak-banyaknya. Di plus gitu bisa sebanyak-banyaknya. Oke, bentar. Kita tambah coba satu variabel lagi ya. Misalnya gini, tingkat kedinginan. Misalnya sama dengan
sekali gitu ya. Kemudian kita pengen nulis, kepingin nampilin selamat datang di Malang, dingin sekali. Gitu gimana caranya? Sama kayak gini, kita tinggal tambahkan spasi di sini. Nanti biar ini ada spasinya. Kemudian plus kayak gini. Terus tingkat kedinginan. Jadi selamat datang di ditambah nama kota, ditambah spasi dingin, spasi ditambah tingkat kedinginan. Nah, pastikan ya ini tanda tambahnya di luar dari stringnya, di luar petiknya. Kemudian spasinya juga di dalam stringnya. Kalau di luar seperti ini nggak akan ngefek karena yang ditampilkan yang ada di dalam stringnya. Oke, coba kita run lagi di sini. Nah, selamat datang di Malang, dingin sekali. Oke, untuk materi tentang string sepertinya cukup. Untuk di video berikutnya kita akan belajar tentang materi yang lebih advance lagi, yang lebih kompleks, yaitu materi tentang statement condition atau pernyataan kondisi. Jadi terus ikutin playlist ini. Kalau belum keluar videonya bisa ditunggu. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.